Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life. Davide Tardozzi, sifat Francesco Bagnaia jadi masalah Ducati Lenovo jelang MotoGP Spanyol 2025. Davide Tardozzi selaku manajer tim Ducati Lenovo mengatakan bahwa sifat Francesco Bagnaia menjadi masalah bagi tim jelang MotoGP Spanyol 2025. Sebagaimana diketahui dua rider Ducati Lenovo yakni Marc Marquez dan Francesco Bagnaia tengah menjadi sorotan. Sebab, keduanya berhasil membawa Ducati menyapu bersih kemenangan di awal musim MotoGP 2025 ini. Marc Marquez tercatat sudah meraih 3 kemenangan yakni di MotoGP Thailand, Argentina dan Qatar. Sedangkan Francesco Bagnaia menyabet 1 kemenangan di Amerika. Meski demikian, Francesco Bagnaia beberapa kali mengaku mengatakan bahwa dirinya belum terlalu nyetel dengan Desmosedici yang ditungganginya. Bahkan Davide Tardozzi selaku sang manajer mengungkapkan permasalahan bahwa rider yang akrab disapa Pecco itu merasa belum mendapatkan setup motor sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Pecco mengaku mengalami kesulitan dengan kuda besinya, di saat Marc Marquez merasa nyaman dan tampil gacor bersama motor yang ditungganginya. Bagi Davide Tardozzi ini merupakan permasalahan pelik dan tak bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Apalagi karena Bagnaia memiliki sifat perfeksionis soal setup motor sehingga semuanya harus sesuai dengan gaya balapnya. Tergantung pada kami untuk memberinya motor yang tepat, kata Davide Tardozzi, dilansir dari TNT Sports. Francesco Bagnaia sangat menuntut soal setup. Dia bukan orang yang mau berada di belakang stang motor yang tak sesuai dengan gaya membalapnya. Maka ini menjadi masalah bagi tim, tambahnya. Davide Tardozzi kemudian menambahkan bahwa Pecco seharusnya bisa mengatasi masalah tersebut dan lebih memilih fokus pada kelebihan motornya. Sementara itu, para pembalap saat ini tengah bersiap untuk tampil di seri balapan kelima MotoGP Spanyol 2025 yang berlangsung di sirkuit Jerez pada Jumat, 25 April 2025, hingga Minggu, 27 April 2025, pekan ini. Sementara itu, Bagnaia sebut Ducati sengaja menciptakan situasi tekanan tinggi di tim pabrikan. Francesco Bagnaia berbicara tentang suasana garasi tim pabrikan Ducati dengan Marc Marquez sebagai rekan setimnya. Skuad pabrikan Ducati belum terkalahkan sejauh ini di musim MotoGP 2025, dengan Marc Marquez memenangkan keempat sprint race dan 3 dari 4 Grand Prix pertama, sementara Francesco Bagnaia menang di Grand Prix Amerika. Marquez sejauh ini lebih unggul atas rekan setimnya yang juga juara dunia ganda pada tahun 2025, dengan keduanya dipisahkan 26 poin menjelang GP Spanyol akhir pekan ini di Jerez. Unduh podcast Crash MotoGP di sini ini pertama kalinya tim pabrikan Ducati memiliki 2 pembalap yang dapat diandalkan secara setara untuk memenangi kejuaraan dunia. Bagnaia mengatakan ini adalah sesuatu yang ingin diciptakan oleh merek tersebut, terutama mengingat bagaimana ia memenangkan lebih banyak Grand Prix daripada Jorge Martin tahun lalu tetapi masih kehilangan gelar dengan selisih 10 poin karena 8 non-skor. Saya pikir Ducati ingin menciptakan situasi ini karena tahun lalu kami kehilangan kejuaraan karena saya melakukan kesalahan, ungkapnya kepada TNT Sports menjelang GP Qatar. Ketika Anda lebih kuat dan memenangkan 18 balapan dalam satu musim dengan sprint race, dan kemudian kalah dalam kejuaraan, itu adalah sesuatu yang aneh untuk dijelaskan. Dan saya satu-satunya yang kalah karena saya selalu ada di sana, selalu berjuang untuk menang, dan berkali-kali saya terjatuh atau kami mengalami masalah saat saya memimpin atau berjuang untuk posisi teratas. Jadi, akan butuh waktu lama untuk menerimanya karena saya tahu itu 100% salah saya dan saya sedang berusaha memperbaikinya. Setelah tahun ini, penting untuk berjuang kembali dan mencoba memenangkan kejuaraan lagi. Saya tahu musim ini akan sulit untuk pertarungan melawan Marc. Namun, jika saya menang, itu akan fantastis. Jadi, saya harus terus bekerja seperti ini. Meskipun semua ekspektasi adalah ketegangan akan berkobar di dalam garasi pabrik Ducati di beberapa titik musim ini, Bagnaia mengatakan atmosfernya masih sangat hebat. Saya rasa saat ini bukan saat yang tepat, imbuhnya. Saya rasa kerja sama tim kami berjalan dengan baik. Kami selalu berbicara tentang cara meningkatkan performa selama akhir pekan balapan, dan Marc tentunya telah beradaptasi dengan sempurna terhadap situasi, strategi tim, dan suasana di dalam garasi. Masih sangat bagus. Jadi, lebih baik seperti ini, senang sekali bisa bertemu dengan pembalap seperti Marc, yang belum pernah saya temui sebelumnya dan saya belum pernah punya kesempatan untuk berbicara dengannya dan
memahami bahwa hubungan kami bisa sebaik ini. Dan ini luar biasa. Sementara itu, Francesco Bagnaia akhirnya temukan cara lawan Marc Marquez jelang MotoGP Spanyol 2025. Francesco Bagnaia selaku rider Ducati Lenovo mengungkapkan cara melawan Marc Marquez jelang MotoGP Spanyol 2025. Sebagaimana diketahui, Ducati Lenovo tengah berjaya di awal musim MotoGP 2025, berkat penampilan ciamik dari Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Marc Marquez telah menjadi juara di 3 seri balapan yakni di MotoGP Thailand, Argentina, dan Qatar. Sedangkan Francesco Bagnaia juara di MotoGP Amerika 2025. Bahkan pada seri balapan terakhir di Qatar, Ducati Lenovo berhasil finish 1-2 dengan The Baby Alien meraih podium tertinggi disusul oleh Pecco. Meski dirinya termasuk bisa memberikan tampil apik, namun Pecco masih belum nyetel dengan kuda besinya serta kesulitan saat bersaing dengan Marquez. Meski demikian, mantan anak didik Valentino Rossi itu mengaku telah menemukan cara untuk melawan rekan setimnya tersebut jelang MotoGP Spanyol 2025. Bagnaia mengatakan bahwa satu-satunya cara melawan Marquez ialah dengan memulai balapan dari dekatnya. Satu-satunya cara untuk mencoba melawan Marquez adalah dengan memulai dari dekat dengan dia, kata Francesco Bagnaia dikutip dari Motosan. Namun sayang, ia sempat melakukan kesalahan pada sesi kualifikasi yang membuatnya start dari posisi ke-11, sedangkan Marquez pole position. Ketika balapan dari posisi yang sangat jauh di belakang, Anda harus lebih banyak menggunakan ban untuk menyalip pembalap di depan Anda, tambahnya. Dirinya juga mengatakan bahwa hanya keajaiban yang bisa menolong pembalap yang memulai balapan dari belakang bisa merebut podium. Sementara itu, sinyal bahaya untuk Marc Marquez dan Bagnaia, Vinales diyakini bikin kejutan lagi. Manajer Tech3 Racing KTM, Nicolas Goyon menebar sinyal bahaya terkait Maverick Vinales yang wajib diwaspadai Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Goyon optimistis pembalapnya bakal tampil solid pada seri yang digelar 25 hingga 27 April tersebut. Vinales sebelumnya sudah menghibur para penggila balap di seri Qatar. Podium kedua berhasil dia dapatkan padahal Ducati cukup mendominasi. Sayang, penalti karena masalah tekanan ban harus membuyarkan pencapaian besar itu. Menurut Goyon, peningkatan performa KTM sudah mulai terlihat sejak seri Argentina. Setelah melibas termas dari Honda, peningkatan tersebut mereka dapatkan sampai hasil menjanjikan di Qatar kemarin. Balapan di Qatar menyisakan perasaan yang bak roller coaster, ungkap Goyon, dilansir juara.net dari corsedimoto.com. Tetapi, performa luar biasa Maverick Vinales yang menyelesaikan balapan di posisi kedua tetap akan kami ingat. Sejak mulai nyetel di Argentina, kenyamanan sepeda motor terus meningkat sesi demi sesi. Kami semua bisa berharap hasil yang bagus darinya, Vinales, tambah Goyon. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sepertinya harus ekstra waspada dengan KTM di MotoGP Spanyol 2025 nanti. Pencapaian mereka di Jerez tidak bisa dibilang buruk pada 2 musim terakhir. Tahun 2024 lalu, 2 RC16 naik podium untuk sesi sprint. Kami memulai tur Eropa dengan tradisi seri Spanyol di Jerez, ujarnya. Sepeda motor kami dalam kondisi yang bagus pada 2 musim terakhir. Tahun lalu, ada 2 sepeda motor KTM di podium saat balapan sprint. Semusim sebelumnya yakni 2023, ada 2 KTM juga di podium, sambung Goyon. Vinales tentu sangat mengenal setiap sudut sirkuit Jerez. Balapan besok bakal menjadi seri kandang pertamanya pada musim 2025. Ditambah hasil bagus di Qatar, Vinales pastinya datang dengan motivasi yang menggebu-gebu. Vinales terakhir kali naik podium di Jerez pada musim 2020 silam. Tempat kedua dia dapatkan saat masih berseragam Yamaha.